Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini Amoy akan mengisahkan yang berbeda nih. Ini ceritanya agak sedikit panjang. Mungkin nanti videonya ceritanya ini bakal Amoy per episode. Ya, udah kayak film aja. Oke, kisah lengkap pemuda Ashabul Kahfi. Pasti teman-teman udah pada tahu kan? Tapi ini lebih lengkapnya lagi, insya Allah ya. Dengarkan baik-baik. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari Amoy. Ya, selamat menyaksikan. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok orang beriman yang hidup pada masa Raja Kidianus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok orang yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah, lalu memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tetapi Ashabul Kahfi menolak dan lari. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Ketika mereka lari dari kejaran pasukan raja, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai tempat persembunyian. Dengan izin Allah, mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi yang ditafsirkan secara jelas jalan ceritanya. Berawal dari Quran surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Dikala Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah, "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberikan jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu adalah batil dan Muhammad bukan seorang nabi. Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci mengancing di langit, apakah itu?" tanya pendeta-pendeta itu memulai pertanyaannya. "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya, apakah itu?" "Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin." "Terangkanlah kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak ketika waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak. Kemudian berkata, bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan.
Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itulah adalah batil. Salman Al-Farisi yang saat itu hadir segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Imam Ali radhiyallahu anhu bingung, lalu bertanya, "Mengapa?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Imam Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian. Jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada dalam kitab Taurat, kalian bersedia memeluk agama kami dan beriman?" "Ya, baik," jawab mereka. "Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Ali bin Abi Thalib. "Apakah induk kunci yang mengancing pintu-pintu langit?" Ali menjawab, "Induk kunci itu ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalannya tidak akan dapat naik ke hadirat Allah." Para pendeta Yahudi itu bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit itu?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Anak kunci itu ialah kesaksian, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka, saling berkata, "Orang itu benar juga." Mereka bertanya lebih lanjut, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya." "Kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus, putra Mata," jawab Ali bin Abi Thalib. Nabi Yunus alaihissalam dibawa keliling ke 7 samudra. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi. "Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin." Makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, "Hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar." Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya. "Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan dari kandungan ibunya dan induknya." Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu ialah: pertama, Adam; kedua, Hawa; ketiga, unta Nabi Soleh; keempat, domba Nabi Ibrahim; kelima, tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Ali, lalu mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tetapi seorang pendeta lainnya bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal yang ingin kupertanyakan kepadamu." "Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan," sahut Imam Ali. "Coba terangkan kepadaku
tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu." Pendeta Yahudi itu menyahut, "Aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir." Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, melekuk lutut di hadapan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang. Lalu ia berkata, "Hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihku, telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Ephesus atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Ephesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Sekarang terletak di dalam wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dikianius. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Ephesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan. Lalu dibangunlah sebuah istana.